Baik, selamat datang dalam channel Kuda Daring bersama saya Dudi Manartono. Ya, kita berada dalam kelas produksi iklan multi-platform. Ini merupakan pertemuan kedua, ya, dengan bahasan tentang netizen. Ya, kita akan membicarakan tentang konsep netizen, sejarah dan kekuatan netizen saat ini. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, silahkan share atau centang juga tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Kuda Daring dan bisa memberi dukungan pada channel ini dengan memberikan donasi melalui baik, kita mulai ke pembahasan kita pada pertemuan kedua ini terkait dengan netizen. Ya, netizen sebuah kata yang ya sangat populer saat ini. Semua orang tahu netizen. Netizen pada dasarnya adalah ya konsep tentang khalayak. Ya, kalau kita ngomong khalayak atau publik dalam dunia media massa itu sifatnya heterogen, dia pasif gitu kan, tersebar di mana-mana gitu. Sejauh dia terjangkau oleh media tersebut. Nah, ketika kita masuk ke dunia digital, internet, karakteristiknya menjadi berubah. Ya, netizen bukan lagi sebuah objek pasif, bahkan dia menjadi subjek. Tidak hanya sekedar objek yang aktif, bahkan dia menjadi subjek. Ya, netizen kemudian ia menjadi sangat powerful ketika dia kemudian bisa membuat konten sendiri, memproduksi konten sendiri. Ya, mengapa kemudian netizen menjadi penting saat ini bagi baik bagi dunia periklanan atau komunikasi pemasaran, termasuk juga dalam komunikasi politik. Ya, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah bahwa pertumbuhan atau pengguna internet setiap tahunnya semakin bertambah. Indonesia saat ini ya menempati urutan keempat yang menjadi negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Ini data tahun 2024. Ya, jadi kita masih di bawah Cina, India, Amerika Serikat, nah, baru kita 215,6 juta. Ya, ini sesuai dengan jumlah penduduk sebenarnya. China paling gede, kemudian ada India, ada Amerika. Nah, kenapa kemudian netizen menjadi penting harus kita pelajari, kita cermati adalah pertama bahwa netizen bukan sekedar pengguna internet, ya, tapi dia juga aktor sosial, aktor budaya sekaligus aktor ekonomi digital. Tadi saya bilang bahwa netizen bukan lagi objek, tapi dia adalah subjek, ya. Dia adalah produsen. Dia bisa memainkan peran penting sebagai aktor, sebagai orang yang menginisiasi sebuah isu yang bisa menggelembung menjadi bola salju yang besar di dunia. Kemudian netizen berperan sebagai audiens, ya, sekaligus distributor pesan dan co-kreator dari iklan. Co-kreator karena tadi posisinya sebagai subjek tadi. Jadi iklan resmi yang dibuat oleh produsen iklan kemudian bisa aja kemudian diubah seperti pada contoh-contoh gambar berikut ini, gitu kan, dengan menjadi sebuah meme. Ada kalanya yang spesial kalah sama yang selalu ada. Indomie spesial keriting itu kalah sama Indomie keriting, Indomie goreng keriting yang selalu ada.
itu bikinan netizen sebagai co-kreator. Ini sekaligus juga membuktikan bahwa netizen bukan saja mampu mengafirmasi atau menolak pesan iklan, dia bahkan menciptakan isu baru, tren baru. Ada netizen yang menulis netizen Indomie rasa yang terpendam gitu. Itu kan meme yang dibuat oleh netizen yang kemudian menjadi agenda baru, justru berbeda dengan yang dibuat oleh produser pada awal. Kemudian netizen menghasilkan budaya partisipatif, interaktif, kolaboratif, dan UGC, User Generated Content. User Generated Content ini adalah ketika semua orang, ya tentu saja yang punya gadget dan terhubung ke internet bisa memproduksi konten. Membuat teks itu adalah memproduksi konten, mengunggah foto, gitu. Atau bahkan membuat meme. Ya, budaya partisipatif. Kita bisa sering menyaksikan bagaimana netizen ini kemudian bersatu mengusung satu isu yang bisa mengubah kebijakan publik. Ya. Jadi kita harus pahami bahwa hal inilah yang menjadi kekuatan dari netizen. Apa netizen begitu penting dalam dunia digital, dalam komunikasi pemasaran digital. Ya. Kalau mengingat sejarahnya, istilah netizen ini dikenalkan oleh Michael Owen tahun 90-an. Dia menggabungkan sebenarnya istilah antara net, internet, dan citizen. Ya. Jadi netizen, akronim dari internet dan citizen. Ya. Ini Owen mengamati interaksi antara warga net itu, ya, di forum yang namanya Usenet. Kalau di kita mungkin tahun-tahun itu ada namanya forum, banyak forum-forum diskusi semacam itu. Ya, ada forum-forum diskusi, kemudian jual beli gitu. Ya, orang jual beli barang melalui forum itu ramai awalnya di situ. Ya, perkembangan netizen juga seiring dengan perkembangan web itu sendiri. Kan kita mengenal ada web 1, web 2, web 3. Web 1 itu ketika contohnya adalah www gitu, worldwide, ya. Itu adalah web pertama. Web pertama itu website yang pembacanya atau audiensnya hanya bisa membaca, tidak bisa berinteraksi. Kemudian di web 2 itu udah mulai ada interaksi. Muncullah apa yang kemudian kita kenal dengan Google, dengan Facebook, ya, di awal-awal gitu. Kemudian web 3 mulai masuk ke aplikasi, termasuk, ya, di sana kita semua udah pindah ke aplikasi, tidak lagi berbasis pada www tadi gitu. Tidak berbasis pada website. Ya, kemudian di era media sosial ini produsen narasi publik menjadi gencar. Ya. Netizen menjadi watchdog bagi kebijakan publik. Seperti hanya jurnalistik, netizen juga kritis mengawasi kebijakan publik. Kita belum lama kan saksikan demonstrasi yang berujung dengan kekerasan, atau di Nepal yang kemudian menjadi kekerasan massal gitu, diawali dengan netizen yang marah karena akses ke media sosial ditutup oleh pemerintah setempat. Di Indonesia, netizen semakin terkait dengan politik digital, ya. Imbas ke polarisasi akibat politik itu juga kuat di Indonesia. Kita pernah mendengar istilah cebong kampret gitu kan, itu polarisasinya sangat tajam. Oke, kalau kita bicara tentang jenis-jenis netizen, ya secara umum bisa diklasifikasikan sebagai pertama cultural
netizen, ya, netizen kultur. Jadi netizen yang membuat kreasi-kreasi tren, membuat meme, gitu, mendorong budaya partisipasi, uh, apa, mengajak orang untuk crowdfunding, gitu, kayak gitu-gitu. Itu bagian dari cultural netizen. Kemudian ada netizen yang advokasi, netizen atau aktivis. Ini udah mulai kritik sosial, ya, kritik politik, mengkritik etika merek, namanya gitu. Ya, di Indonesia banyak kritik terkait etika merek ketika Rabani membuat headline jilbab beberapa tahun sebelumnya, kalau nggak salah 3 tahun sebelumnya, dia menulis bahwa berkurban tidak wajib, yang wajib memakai jilbab. Itu headline itu kemudian menjadi kontroversi, menjadi diskusi yang dianggap ya etika. Kemudian ada consumer netizen, ini yang food vlogger, ulasan produk ini dia masuk dalam consumer netizen, ya, unboxing produk, e-worm, ini bagian dari jenis netizen yang masuk dalam consumer netizen. Kemudian ada looker atau passive netizen, silent majority ini yang cuma ngamati, baca, ya, apa yang terjadi di media sosial gitu, pengen lihat isu yang sedang trending. Nah, itu looker. Dan berikutnya ada buzzer, influencer atau micro influencer, ini yang mempromosikan produk, promosi iklan komersial maupun promosi kandidat calon presiden, calon legislatif, calon gubernur, dan sebagainya. Ya, ini berkaitan dengan resiko reputasi dari orang yang kita promo atau produk yang kita promokan. Ya, ini jenis-jenis netizen. Kita banyak sekali saat ini consumer netizen, orang makan kemudian mengulas, ya, produknya gitu. Karena hari ini atau situasi sekarang ini berlaku apa yang disebut sebagai di end of expertise. Jadi matinya kepakaran. Semua orang bisa mengulas produk meskipun tidak memiliki pengetahuan tentang itu, gitu kan. Banyak food vlogger yang mengulas tapi tidak punya latar belakang tentang pendidikan tentang makanan dan sebagainya, tentang tata boga. Nah, kemudian kita juga harus menyadari kekuatan netizen, ya. Kekuatan netizen yang pertama adalah mengamplifikasi, ya, membuat konten menjadi viral, melampaui iklan berbayar itu sendiri, gitu. Banyak kasus bagaimana kemudian para pejabat kemudian memelihara buzzer untuk mengamplifikasi kebijakannya, gitu. Kontennya supaya viral, supaya kemudian dia bisa menciptakan agenda setting, ya. Agenda setting mikro, komunitas daring, menciptakan isu-isu tertentu, ya, isu tentang lingkungan, climate change, dan sebagainya. Itu banyak dilakukan oleh netizen di media sosial. Kemudian engagement, komentar, ya, atau memproduksi ulang konten, gitu, share secara terus-menerus. Ini memperpanjang usia kampanye dari brand atau produk tersebut. Dan kemudian adalah watchdog, ya, berperan sebagai anjing penjaga seperti halnya jurnalis. Dia mengawasi kebijakan publik, mengawasi brand, mengontrol reputasi, gitu. Ini bisa berpotensi menjadi sebuah krisis bagi brand tertentu. Kemudian kekuatan lainnya adalah soal advokasi dan protes digital melalui
tagar dan boykot. Kita mengenal netizen atau dunia digital saat ini memiliki apa yang disebut cancel culture, budaya boykot. Oke, terus apa implikasi netizen bagi iklan multi platform secara praktis? Ya. Yang pertama adalah konten untuk Gen Z. Gen Z ini digital resident, dia penghuni tetap dari dunia. Saya generasi X hanya sekedar imigran yang lookers, yang datang untuk mengintip, habis itu kembali lagi ke dunia saya yang real gitu ya, yang dunia yang luring. Ya, konten-konten Gen Z ini adalah bentuknya biasanya short video, ya, budaya partisipatif itu dan otentik yang jelas. Short video, Gen Z lebih suka dengan informasi-informasi dalam video-video pendek yang kadang-kala atau kali ini menghilangkan konteks, sehingga informasi yang ditangkap akan menjadi separuh akan menghasilkan persepsi yang jauh dari yang diharapkan. Kemudian konten untuk digital imigran itu harus sederhana dan jelas. Ya, kemudian utilitarian, bermanfaat, bisa digunakan secara langsung, karena digital imigran ini bukan residen yang memiliki skill digital yang baik seperti halnya Gen Z. Gen Z bisa membuat produksi konten sendiri, sementara digital imigran itu lookers banyak kan. Kemudian kita bisa memitigasi risiko, memantau buzzer, digital advokasi ataupun echo chamber-nya. Apa yang dihasilkan dari atmosfer, apa yang dihasilkan dari tren yang sedang naik, akan menyebabkan apa? Kayak belum lama kalau kita melihat kasus yang terjadi pada Eko Patrio dan Buya gitu kan. Kita bisa lihat sebenarnya atmosfer yang terbentuk di kalangan netizen, sentimennya seperti apa, sebesar apa. Nah, ini juga bisa kita lihat pada brand, ya, bagaimana kemudian dulu ada klub namanya Hollywood itu kan membuat iklan kontroversial, ya, kemudian ya berakhir dengan resiko yang sangat fatal bagi klub itu. Tempat itu ditutup. Yang berikutnya adalah pengukuran. Pengukurannya menjadi presisi, integrasi metrik kuantitatif, terutama data yang dihasilkan real time. Kita bisa melihat data kinerja dari campaign atau iklan kita setiap saat. Ya, kita bisa melihat reach-nya, engagement-nya, usia dari netizen barangkali gitu kan, demografinya dan sebagainya secara real time. Oke, secara umum kemudian adalah kita bisa simpulkan bahwa netizen adalah sebuah entitas yang dinamis, ya. Dia bisa menjadi identitas politik, bisa menjadi identitas ekonomi. Orang bisa membuat identitas yang macam-macam. Kemudian sifatnya tentu heterogen. Tadi jenisnya bisa cultural, aktivis, ya, konsumer atau looker dan buzzer. Untuk itu iklan harus adaptif dan partisipatif dan terhadap reinterpretasi, tidak tipis kuping lah gitu istilahnya. Untuk kritik yang dimunculkan oleh netizen, ya, yang ditakuti oleh para produsen penjual adalah testimoni, karena begitu netizen customer memberikan testimoni yang tidak baik, nah ini akan menjadi pertanda
berdampak tidak baik terhadap kelangsungan brand itu sendiri. Ya. Netizen sebagai alat kontrol sosial, aktor yang melakukan advokasi digital, bisa melakukan call out culture tadi, boycott dan sebagainya. Jadi ruang digital atau ruang netizen itu risiko sekaligus peluang. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak memitigasi risiko yang dihasilkan oleh campaign kita, itu akan menjadi risiko yang buruk, tapi juga menjadi peluang yang baik. Kalau kemudian iklan itu diamplifikasi secara organik oleh netizen karena mereka suka dengan iklan itu gitu, atau secara etis atau secara etik gitu, iklan itu patut didukung. Iklan yang mendorong budaya partisipatif, demokratis, itu pasti akan diamplifikasi dengan sendirinya secara organik oleh netizen. Tidak perlu kita menggunakan buzzer dan sebagainya. Oke, baik, itu saja pertemuan kita pada pekan kedua minggu ini. Jangan lupa terus tonton channel Kuliah Daring. Sampai jumpa. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.